Jadi ketika Yesus dikatakan guru yang baik, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Di sini Tuhan bukan ingin mengajarkan ya kita ini harus rendah hati, jangan nyombongkan diri. Kalau dipuji kita nggak boleh berbangga diri. Bukan. Tapi ini sebuah kebenaran, saudara. Dan ini sangat tajam, very sharp, sangat tajam. Dan saya berharap saudara menangkap akan pedang roh yang tajam ini, menusuk sangat dalam sehingga memisahkan antara jiwa dan roh kita. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kita melanjutkan masih tentang daging dan roh, saudara. Tapi kali ini saya akan mengajak saudara merenungkan kebaikan daging. Ya kemarin sudah ya, tapi ini kita akan perdalam lagi supaya ini semakin menggores di hati kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita mendalami akan hal ini supaya kita tidak terkecoh. Bahwa daging itu bisa memproduksi akan hal-hal yang jahat, hal-hal yang nggak benar, dan memang itu memang jatahnya ke sana kan, perbuatan daging telah nyata. Tetapi daging ini pada saat-saat tertentu seakan-akan dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, itulah sebabnya saya akan membahas tentang kebaikan. Ya, kebaikan itu sebetulnya menurut firman Tuhan yang seperti apa sih? Ya, pasti kita semua ingin mengejar kebaikan di dalam hidup itu, saudara. Ya, dalam hidup kita ini kita mengejar kebaikan itu so pasti. Kita ingin berbuat baik, kita ingin menjadi berkat bagi semua orang, itu pasti. Kebaikan-kebaikan kita ini harus dilihat oleh semua orang, demikian firman Tuhan kan? Supaya semua orang melihat kebaikan yang kau lakukan dan mereka mempermuliakan Allah. Jadi kebaikan itu sebetulnya sesuatu yang netral. Tetapi ketika kita belajar tentang pemisahan daging dan roh, kita harus mengejar kebaikan yang berasal dari roh, bukan yang dari daging. Dan daging itu adalah si aku, dari diriku sendiri. Nah gini saudara, ada satu peristiwa di mana Tuhan mengucapkan akan satu kalimat yang perlu kita renungkan. Lukas 18 ayat 18 dan seterusnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Ya, ini di kitab yang lain, di dalam Injil yang lain, ini pemimpin ini masih muda, saudara, dan dia sangat kaya. Dan dia sangat religius. Ada seorang pemimpin agama, saudara, bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi pertanyaannya itu betul-betul pertanyaan rohani, saudara. Jadi dia tidak bertanya bagaimana aku bisa semakin kaya atau bagaimana jurusnya aku bisa sukses di dalam bisnis. Enggak, saudara. Dia enggak tanya itu. Dia tanya apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang baik. Tapi dia mengawali dengan sapaan atau panggilan guru yang baik. Nah, kita akan dengarkan apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Ayat 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Di sini Tuhan menyoal soal baik. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saya ulangi, saudara. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang diucapkan oleh Tuhan ini adalah suatu kebenaran. Jadi kita mau berkata apakah ini nggak terlalu ekstrim? Iya, Tuhan Yesus kok bukan ekstrim tapi tajam dan benar, saudara. Tidak ada suatu pun yang baik selain daripada Allah. Jadi ketika Yesus dikatakan guru yang baik, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Di sini Tuhan bukan ingin mengajarkan ya kita ini harus rendah hati, jangan nyombongkan diri. Kalau dipuji kita nggak boleh berbangga diri. Bukan. Tapi ini sebuah kebenaran, saudara. Dan ini sangat tajam, very sharp, sangat tajam. Dan saya berharap saudara menangkap akan pedang roh yang tajam ini, menusuk sangat dalam sehingga memisahkan antara jiwa dan roh kita. Tidak ada seorang pun yang baik. Kalau berhenti sampai di situ berarti
semua orang yang lahir dari orang, dari manusia, atau semua umat manusia di seluruh bumi ini, tidak ada yang baik. Jadi produksi apapun yang berasal dari manusia, itu tidak ada yang baik. Karena apa? Karena manusia adalah daging, saudara. Sudah belajar ya? Jadi kalau Anda hanya mendengarkan suara gembala hari ini saja, saudara harus cari akan hari-hari sebelumnya. Kalau nggak salah ada 4 pelajaran sebelumnya. Dan itu yang bisa mendasari kita, membuat kita ini faham mengapa sampai Tuhan Yesus mengucapkan kalimat tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Seakan Tuhan berkata, kalau kamu mengatakan aku baik, tapi aku sebagai manusia yang kamu anggap baik, kamu keliru. Kalau ada kebaikan yang ada padaku, itu adalah kebaikan Allah yang ada di dalamku. Ya memang Yesus adalah dia dan Bapa adalah satu, dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dia ingin membawa ke sana suatu pengertian yang dia ingin tanamkan di dalam diri orang muda yang kaya, pemimpin yang kaya raya ini. Supaya apa? Supaya melalui satu ayat ini kita pun punya wawasan, kita pun punya pandangan bahwa enggak ada yang baik selain daripada Allah. Jadi kalau ada kebaikan yang kita lakukan, kita harus yakin itu adalah kebaikan yang berasal dari surga. Berasal dari roh Tuhan yang berkarya melalui hidupku. Nggak heran kalau ada ayat di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Itu memang benar, saudara. Semua yang baik itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Nggak ada yang lain. Di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, ini akan membuat kita, manfaatnya kita tidak akan pernah bisa berbangga diri. Ketika ada satu karya yang baik, yang bagus, yang mulia, yang terpuji yang kita lakukan, kita sama sekali nggak akan klaim bahwa itu adalah aku. Itu adalah karya ilahi yang bekerja melalui aku. Kalau kita klaim itu adalah karyaku, malah akhirnya berbahaya, saudara ya. Itu bisa meninggikan si aku gitu. Nah, sekarang dengan demikian kita pun harus menyadari, saudara, bahwa semua yang jelek dalam hidup kita sebagai manusia itu harus kita singkirkan, kita harus bertobat, meninggalkan semua yang jelek, yang jahat, yang dosa, itu harus kita tinggalkan. Tetapi kita pun juga menolak dan meninggalkan semua yang baik yang bisa kita perbuat dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, itu kita lakukan karena itu adalah manusia baru. Nah, dengan iman ya, kita berpegang dengan iman, kita lakukan itu. Tuhan, aku lakukan ini karena ini adalah Engkau. Ini adalah Engkau. Dan aku mau taat. Aku mau lakukan. Nah, kalau sudah kita melakukan, kita bersukacita, kita berbahagia bersama dengan Tuhan, tapi nggak ada kesombongan. Segala puji, hormat, kemuliaan adalah kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya kira itu yang harus jadi prinsip, saudara, di dalam kita memandang antara baik dan baik. Sebab ada baik dari si aku dan baik yang merupakan karya ilahi. Kita ingat kata-kata Tuhan ini. Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Selain daripada Allah saja, nggak ada yang baik. Jadi kita menyangkal diri itu sampai pada taraf yang jelek kita buang, yang baik juga kita buang. Kita terima yang baru dari Tuhan. Sehingga kalau ada kebaikan, itu bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.